Shalom, puji Tuhan, hari ini dengan kasih Tuhan kita bertemu kembali di dalam ibadah online kita. Mari saudara-saudara yang ada dimanapun juga, yang di rumah atau dalam perjalanan, kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk masuk dalam beribadah. Saya ajak saudara-saudara untuk bersaat teduh. Panggilan berbakti kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 100 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari saudara jemaat sekalian, kita mengangkat satu pujian, Suaramu ku dengar. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari jemaat sekalian, kita mau siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ruth Sumarni dengan mengangkat pujian, Aku Mau Menjadi Roti. Kau jadi roti yang terpercaya.
jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh, aku mau menjadi roti yang terpecah bagimu Tuhan. Roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Dengan sungguh-sungguh mari kita katakan, melayani lebih sungguh lagi. Melayani lebih sungguh, melayani, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepada kita. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan. Kami rindu supaya hari ini, saat kami mendengar firman Tuhan, Roh Kudus bekerja atas kami, memberkati kami Bapa di surga. Puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu, ini merupakan jawaban hidup kami untuk kami siap melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, menantikan berkat Tuhan melalui firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-44. Firman Tuhan demikian bunyinya. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema pembacaan firman Tuhan ialah belas kasihan Yesus kepada orang banyak. Itu belas kasihan Yesus untuk ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-44. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat 35 sampai ayatnya yang ke-36. Karena hari sudah gelap, murid-murid mengusulkan supaya pergi untuk membeli makanan. Karena pada waktu itu hari sudah gelap. Dan pada saat itu orang banyak sudah mendengarkan pengajaran tentang Yesus. Tetapi bagaimanakah jawab Yesus kepada murid-murid? Yesus katakan, kamu harus memberi mereka makan. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, pasalnya yang ke-6 ayat 9, ada anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan itu diserahkan kepada Yesus. Lalu Yesus menengadah ke langit, lalu mengucap berkat. Kemudian dibagikan kepada 5.000 orang dan masih sisa 12 bakul. Firman Tuhan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, memberikan pesan kepada murid-murid, kamu harus memberi mereka makan. Dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 38, berilah, maka kamu akan diberi.
setelah hari Pentakosta, orang-orang yang percaya kepada Yesus semakin banyak. Untuk memperhatikan orang-orang yang tidak mampu. Untuk memperhatikan orang-orang yang kekurangan. Di dalam Kisah Rasul pasal 6, murid-murid memilih 7 orang untuk melayani meja. Melayani meja artinya untuk memperhatikan kehidupan orang-orang yang miskin, para janda, dan juga orang-orang yang hidupnya kekurangan. Di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, masa pandemi ini, kalau kita perhatikan, banyak sekali orang yang sangat-sangat membutuhkan. Puji syukur kepada Tuhan, pada tanggal 10 Juli, Pos Pelayanan Sukarame mengumpulkan dana, lalu berbagi kasih ke salah satu rumah singgah, yaitu di Harapan Baru. Di rumah singgah itu, di sana menampung orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus. Menampung orang-orang jompo. Bahkan menampung anak-anak yang cacat. Melalui pelayanan Yesus yang sudah dimulai untuk memperhatikan, memberi makan 5.000 orang ini. Ini mengingatkan kepada kita, supaya kita juga berbagi kepada sesama kita yang sangat membutuhkan. Matius 25 ayatnya yang ke-40. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memperhitungkan uluran kasih kita itu tidak sia-sia. Apa yang kita tabur, kita akan menuainya pada saatnya kelak. Mari kita berbagi, karena lebih berkat memberi daripada menerima. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan Yesus katakan, kamu harus memberi mereka makan. Mari kita belajar memberi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Melalui firman-Mu ini, Tuhan mengajarkan kami supaya kami boleh berbagi kasih kepada sesama kami. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan memerintahkan kepada kami, berilah maka kamu akan diberi. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk jemaat-Mu sekalian, ajarlah kami Tuhan untuk kami berbagi kasih. Karena kami tahu Tuhan sudah memberkati banyak kepada kami sekalian. Karena itu, kami mau belajar. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kami. Bapa di surga, pada saat ini kami tetap berdoa untuk orang-orang yang dalam kekurangan pada saat ini. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Orang-orang yang menderita sakit karena COVID. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan mereka. Berkatilah kami sekalian Tuhan, bungkus kami dengan kuasa-Mu, supaya kami ada di dalam perlindungan Tuhan dan kami semua sehat. Terpujilah Engkau nama-Mu Bapa di surga. Doa kami naikkan hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, biarlah menyertai, memberkati, melindungi kamu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.